buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Ada proses. Kalau masuk ada proses. Kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Beda antara masuk dengan dimasukkan. Masuk pakai proses, kalau dimasukkan ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk apa bahasa sininya tuh ujuk-ujuk? Hah? Tiba-tiba, tahu-tahu. Berbeda antara masuk dengan dimasukkan. Jelas ini? Jelas? Pertama, orang beriman yang masuk surga. Saudara mau masuk surga? Mau masuk surga? Nih yang pertama tiketnya murah. Kata baginda Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, hidup di Dharmasraya, tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati, orang beriman macam ini berhak masuk surga. Sahabat protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi, iya. Walaupun berzina, walaupun mabok-mabokan, iya. Walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, dia mengucap dua kalimat syahadat, beriman, tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati, maka orang macam ini dia berhak masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan, Pak? Nah, ini jadi persoalan nih. Sebab saya katakan tadi, masuk dengan dimasukkan beda. Kalau masuk ada prosesnya. Jelas? Jelas? Dalam satu riwayat dijelaskan begini, Bapak Ibu, kita ini faham ahlus sunnah wal jamaah. Di akhirat nanti kita meyakini tempat cuma ada dua. Ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, tempatnya jelas neraka. Satu riwayat menceritakan, nanti setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik, labbaik ya Allah. Penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah ya Allah. Ah, bagus. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Saya ya Allah. Iya. Buat apa? Dalam hadis qudsi dijelaskan, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min hardali minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Hidup di Dharmasraya, dia nggak pernah menyekutukan Allah. Keluarkan mereka, malaikat Malik. Malaikat Malik dapat perintah dari Allah, nggak ngebantah, turun langsung ke neraka. Korek. Cari orang di neraka susah, udah pada gosong. Ada imannya sedikit, saudara, iman itu bercahaya rupanya. Malaikat Malik melihat ini orang hatinya ada cahayanya, ada imannya walaupun sedikit, diangkat. Ada lagi imannya, diangkat lagi. Hancur badannya, remuk wajahnya, diangkat mereka karena hidup di alam dunia tidak pernah menyekutukan Allah. Dikumpulkan mereka di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ya Allah, hancur badannya Pak, remuk wajahnya, dimandikan di sungai Nahrul Hayat, bagus lagi badannya, cakep lagi mukanya. Apel mereka di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana Mas, kapok apa enggak? Kapok ya Allah. Ah, kalau kapok, izhab fadkhulil jannah, pergi sana masuk surga. Berangkat orang ini ke surga. Di surga ketemu sama teman-temannya yang sudah sampai duluan dari Sungai Kambut. Amin. Rupanya nih nanti di surga udah sampai duluan ini. Amin.
Kata teman-temannya yang sudah sampai di sorga, Mas, iya, baru sampai. Oh, tadi kejebak hujan di jalanan. Memang kemana dulu Mas? Kita udah lama sampai sini. Saudara bisa baca dalam Quran surah Al-Mudathir, Ma salakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami mampir di neraka Sakor Mas karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Loh, kan waktu hidup di Dharmasraya, untungnya waktu hidup di Dharmasraya saya pernah ngucap 2 kalimat syahadat Mas, sekali-kalinya itu juga waktu mau kawin. Innalillahi wa inna ilaihi. Untung kawin ini orang. Nah, kita lihat sekarang nih, saudara, menurut ulama fikih, khitan itu memotong khulfa. Khulfa, mohon maaf, kalau kami di dunia pesantren itu secara vulgar dijelaskan, tapi karena ini pengajian umum, yang disebut khulfa itu kulit kelamin pria yang ada di ujung. Itu tempat kotoran najis. Maaflah kalau buang air kecil, di situnya tuh suka mampet dan di situnya terletak najis. Maka khulfa itulah yang dikhitan, itu yang dipotong. Artinya ketika anak seorang muslim sudah dikhitan, maka secara sah dia melakukan ibadah utama, yaitu ibadah sholat. Karena air kencing, maaf, itu najis. Kalau tidak dikhitan, diendap di dalam khulfah itu, maka itulah yang dikhitan. Semenjak khitan itu, seorang anak laki-laki sudah mulai ketika dia balik, dia sah melakukan ibadah sholat, ibadah yang utama. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, yang kedua, orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama. Kata Quran begini, Innal ladzina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman lalu mengerjakan berbagai macam amal kebaikan dan memperbanyak ibadah, kami hapuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam sorga. Beriman, mengerjakan ibadah dan menebarkan kebaikan, kami hapuskan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam sorga. Mudah-mudahan malam ini kehadiran kita dicatat sebagai sebuah ibadah. Amin. Bukan cuma sekedar dicatat sebagai sebuah ibadah. Kembali kita ke rumah masing-masing nanti. Sepanjang perjalanan kita, Allah gugurkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Karena itu kalau mau dimasukkan ke dalam sorga, berusahalah beriman, mengerjakan berbagai macam amal ibadah, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saya kembali ke perihal yang pertama, mengerjakan ibadah sholat. Bapak Ibu saudara-saudara, sholat merupakan ibadah yang utama. Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari ibadah sholat yang kita lakukan. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Sedarmasraya orang nggak ada yang sholat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak? Sholat yang kita kerjakan, sholat yang kita dirikan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang nanti di akhirat bakalan ditanya lebih dulu adalah amalan ibadah sholat.
Semua kita yang malam ini hadir, yakinlah saudara, di akhirat akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar, Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Dharmasraya pernah melakukan ibadah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak. Setahun cuma 2 kali. Sebab sholat itu sering dikatakan orang macam-macam. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Kalau yang bolong-bolong, zohor kena, asar terbang, maghrib ketangkep, isya melayang. Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali, Jumat doang diincar tuh. Di sini Sungai Kambut ada yang sholatnya macam itu, ada? Mana dia orangnya? Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, ibadah sholat itu ibadah utama. Ayo kita lihat. Sholat merupakan ciri pengikut baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, kita ini baru cuma sekedar pintar ngaku umat Nabi. Kita ini baru cuma sekedar pintar ngaku cinta sama Nabi. Perkara besarnya di akhirat nanti kita diakui umat Nabi apa tidak, itu yang jadi persoalan utama. Saya katakan dengan jelas bahwa salah satu ciri umat baginda Nabi, rukaan sujada, mendirikan sholat. Kalau di akhirat mau mendapat syafaat, di alam dunia kerjakan ibadah sholat. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Bu, maaf saya tanya nih, Ibu kenal nggak sama Presiden Jokowi? Ngaku. Jokowi kenal sama Ibu? Kasihan deh lu. Apa bedanya kita? Kita ngaku cinta kepada baginda Nabi, kita ngaku umat baginda Nabi, tapi ciri pengikut baginda Nabi mendirikan sholat. Kalau ini kita tidak kerjakan di alam dunia, boleh jadi nanti di akhirat kita tidak diaku oleh umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerugian yang sangat besar. Nah, kita lihat nih, saudara. Menurut Sayyid Qutb, sholat yang dilakukan oleh seorang muslim, sesungguhnya dia sedang berkomunikasi kepada Allah secara langsung tanpa calo. Inilah ibadah yang utama. Komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya secara langsung tanpa calo. Dimulai dengan niat, diikuti dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Tujuan didirikannya ibadah sholat agar kita tercegah dari perilaku keji dan munkar. Betul apa tidak? Maka pantas kalau ibadah sholat menjadi bagian dari ibadah yang utama. Sayangnya masih banyak di antara kita yang mengerjakan ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sejauh mana sholat membentuk kepribadian, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Sholat yang kita kerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Saudara jangan heran kalau melihat ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholatnya giat, tapi korupsinya malah makin menjadi-jadi. Sholat yang dikerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak membentuk kepribadian. Padahal Nabi mencontohkan
No, sholatnya baginda Nabi luar biasa. Selesai Nabi melaksanakan ibadah sholat, menebarkan nilai-nilai kebaikan, jadi manusia yang paling bermanfaat. Maaf, nih kan kita kadang-kadang enggak, sholatnya rajin, sama tetangga tetap aja pelotot-pelototan. Betul apa enggak? Mudah-mudahan sih di sini enggak ada. Mudah-mudahan di sini sih nggak ada. Malam ini di sini, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, dua ada tuh ya, orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Yang ketiga, ada orang beriman yang jadi penduduk sorga. Nah, ini tiketnya lebih mahal nih. Ini VVIP. Kata Quran begini, innal ladzina amanu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman lalu istiqomah dalam keimanannya, tidak merasa khawatir, bimbang, ragu, apalagi takut. Mereka itulah orang-orang yang nanti jadi penduduk sorga. Beriman kepada Allah, apapun resikonya, iman tidak terlepas dari dalam dadanya. Saudara, saya ingin menyampaikan sebuah riwayat, betapa bahagia orang yang mempertahankan iman, dan betapa celaka orang yang mempermainkan nilai-nilai keyakinan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran tentara Islam kalah perang. Karena kalah, banyak tentara-tentara Islam yang jadi tawanan. Di antara tawanan itu ada 3 orang ofisir setingkat komandan yang ikut ditawan. Raja kafir musyawarah dengan penasehatnya. Penasehat, nih yang enak tentara-tentara Islam kita apakan? Kita bunuh saja biar urusannya selesai. Kata penasehat, jangan dulu Tuan Raja. Sebaiknya kita bujuk rayu, kasih harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas, supaya dia mau meninggalkan Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Kata Raja kafir, ide kamu bagus juga, caranya bagaimana? Gampang Tuan Raja, adili tentara Islam ini di pengadilan terbuka, disaksikan orang banyak. Kalau disaksikan orang banyak, kita harapkan mentalnya jatuh. Kalau mentalnya sudah jatuh, dia mau menjual Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Baik, karena Raja kafir, besok kita bikin pengadilan di lapangan terbuka. Besok benar saudara, digelar pengadilan terbuka di tengah lapang, disaksikan orang banyak. Yang mimpin sidang nggak tanggung-tanggung, langsung Raja kafir sendiri. Mula-mula yang disidang 3 orang ofisir setingkat komandan. Dipanggil ofisir pertama. Ofisir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja, sekarang saya tawanan perang. Soal tawanan perang gampang diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpinmu Umar bin Abdul Aziz, mengkhianati bangsamu, menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas. Bagaimana opsi pertama? Tuan Raja, jangan dikira saya ini berjuang mencari tanda jasa. Saya berjuang li'i'la'i kalimatillah, hanya mencari keridhaan Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik saya hidup miskin mempertahankan iman daripada hidup mewah menjual akidah. Sampai kapanpun Islam tidak akan keluar dari dalam dada saya. Opsi pertama, kamu tahu resikonya apa Tuan Raja? Kamu saya bunuh. Silakan Tuan Raja.
nanti pun saya akan mati, sekarang pun saya akan mati. Tapi matinya seseorang tergantung dari apa yang dia yakini. Saya meyakini Islam adalah agama yang sempurna. Algojo pancung, dipentang opsir pertama ini, dipenggal batang lehernya, putus leher itu, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ke bawah, gelinding muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Sudah putus batang lehernya, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu, gelinding muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Raja kafir bingung, minggir, ada endas gelundung ngaji. Ayat yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil opsir kedua. Opsir kedua, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, saya kasih harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat luas. Asal kamu mau menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya. Bagaimana opsi kedua? Sudah Tuan Raja, sudah. Sudah apanya? Sudah, nggak usah banyak ngomong. Maksud kamu? Saya pengen nyusul teman saya yang pertama tadi Tuan Raja. Oh, rupanya opsi kedua nih lagi-lagi dari Sungai Kambut. Amin. Rupanya prajurit kedua dari Sungai Kambut ini. Sudahlah Tuan Raja, nggak usah banyak ngomong. Saya udah pengen nyusul teman saya yang pertama tadi. Sekarang ini saya nggak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya. Sudah disambut dengan para malaikat dan bidadari. Sudahlah Tuan Raja, potong aja leher saya. Potong. Kata Raja kafir, dasar santri edan. Algojo bunuh. Dipentang lagi opsir kedua ini, dipancung, putus batang lehernya, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu, gelinding muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, kepada Allah jugalah semua mereka akan kembali. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil opsir ketiga. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Saya mau hidup Tuan Raja. Ah, bagus. Kamu mau meninggalkan pemimpin kamu? Mau Tuan Raja. Mengkhianati bangsamu? Iya Tuan Raja. Menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Iya, saya pindah agama, ikutin Tuan Raja. Yang penting saya hidup. Bagus. Kamu tunggu sebentar, saya musyawarah sama penasehat. Sidang diskor, Raja musyawarah sama penasehatnya. Penasehat, nih opsir ketiga, opsir bagus nih. Dia mau meninggalkan pimpinannya, mengkhianati negaranya, menjual Islam agamanya. Nih yang enak opsir ketiga, nanti kita angkat jadi pejabat mana ini? Kata penasehat, Tuan Raja, urusan jabatan terserah Tuan Raja aja. Tapi menurut saya opsir ketiga ini opsir aneh Tuan Raja. Loh, kok aneh? Iya Tuan Raja. Demi harta, pangkat, dan jabatan, dia tinggalkan pemimpinnya. Dia khianati bangsanya, bahkan dia jual keyakinan yang cuma satu-satunya. Menurut saya, opsir ketiga ini opsir bejat. Masa orang bejat diangkat jadi pejabat, rusak rakyat. Jadi menurut kamu bagaimana? Bunuh aja Tuan Raja. Orang bejat jangan diangkat jadi pejabat, rusak rakyat, bunuh aja. Sidang kembali dibuka. Opsir ketiga, saya Tuan Raja, saya diangkat jadi pejabat mana?
kamu nggak diangkat, kamu orang bejat. Loh, kok begitu? Iya, pemimpinmu kamu tinggalkan, negaramu kamu khianati, keyakinanmu kamu gadaikan, kamu orang bejat, kamu harus saya bunuh. Jadi saya dibunuh, Tuan Raja. Bunuh! Ya udahlah, kalau saya harus dibunuh juga, saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi apa enggak, pokoknya kamu saya bunuh. Iya, saya mau masuk Islam lagi, Tuan Raja. Sebentar, saya mau mengucap kalimat syahadat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Opsir ketiga ini dalam mengucapkan syahadatnya macet kalimatnya di tengah-tengah. Asyhadu ayo cepat. Iya. Asyhadu sampai pedang algojo keburu nempel di batang lehernya. Putus leher itu, terpisah kepala sama badan, jatuh, ngelinding lagi, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Ya masih bisa ngaji karena dulunya pernah jadi orang Islam. Tapi ayat yang dibaca berbeda jauh dengan dua temannya yang terdahulu. Ayatnya yang dibaca, afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkisu man finnar. Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat vonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'ilai kalimatillah, di bawah panji-panji Rasulullah, di akhir hayat tergoda oleh harta, pangkat dan jabatan, menjual keyakinan, datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Karena itu apapun kondisi kita, seberat apapun masalah yang menerpa kita, nilai iman ini harus terus bersemayam di dalam dada kita. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan, sampai hirupan napas terakhir, tetap la ilaha il. Satu ya, hikmah dari peristiwa hitam menanamkan nilai iman yang mantap ke dalam hati anak-anak setiap muslim. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, hikmah dari peristiwa hitam malam ini terjadinya silaturahmi kita. Malam ini yang hadir ada 50 orang ini, 100 orang ada, 200 orang ada, 1000 lah sama yang gaib. Malam ini kita yang hadir kurang lebih 300 orang. Masing-masing kita mendapat pahala silaturahmi sarang satu, nggak kurang sedikit pun. Tapi malam ini Pak Rino Parno beserta keluarga mendapat 300 pahala silaturahmi yang beliau laksanakan malam ini. Kenapa? Kumpulnya kita malam ini, silaturahminya kita malam ini, itu atas wasilah pengajian tahadus bin nikmah Pak Parno menghitankan anaknya. Makin banyak yang hadir, maka makin banyak pula pahala yang Pak Parno dapatkan. Inilah silaturahmi, menguatkan, merukunkan, menjaga kebersamaan di antara kita. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk menjaga nilai-nilai kerukunan. Dengan apa? Menggiatkan, menggalakkan silaturahmi di antara kita. Saya tadi ditanya sama Pak Rino Parno dan Bapak, Ustadz, udah berapa kali ke Darmas Raya? Saya sudah kurang lebih 3 kali, sama ini kali keempat. Dari pertama saya menginjakkan kaki di Darmas Raya, landasan saya adalah silaturahmi. Sampai malam ini, sampai seterusnya. Karena landasan saya silaturahmi, saya malam ini datang ke Sungai Kambut, ke rumah Pak Reno. Saya tidak merasa seorang tamu datang ke sini.
Saya datang ke Sungai Kambut hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Itulah kita umat Islam. Dengan landasan silaturahmi, perbedaan kita tinggalkan. Yang kita lihat, kita merupakan keluarga besar. Saya malam ini datang ke Sungai Kambut hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara adalah menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Begitulah kita, semangat silaturahmi ini diajarkan dalam agama Islam, dianjurkan, digalakkan. Saudara, yang namanya perbedaan itu sunatullah. Semua kita pasti berbeda, betul apa tidak? Nggak usah yang susah-susah lah. Saya tanya nih, 300 orang malam ini yang hadir, ada nggak wajahnya yang sama nih? Ada apa tidak? Jangankan wajah sama, senyum kita saja berbeda-beda. Betul apa tidak? Karena itu perbedaan ini sunatullah, anugerah dan karunia dari Allah. Enggak usah lagi kita perdebatkan, tidak usah lagi kita ributkan. Justru dengan perbedaan harusnya kita bertambah dewasa. Perbedaan menyebabkan kita saling melengkapi, bukan saling mencaci maki. Perbedaan yang ada harusnya kita bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Jelas ini? Yang suka tahlilan bagus, teruskan. Yang nggak suka tahlilan nggak apa-apa, tapi diam saja. Yang suka ziarah kubur bagus, teruskan. Yang nggak suka ziarah kubur nggak apa-apa, tapi diam saja. Yang suka maulid bagus, teruskan. Yang nggak suka maulid nggak apa-apa, tapi diam saja. Perbedaan saling melengkapi, bergandengan tangan, bukan menjatuhkan. Yang ada kita miris, ngenes, sedih. Sesama muslim saya saling main kafir, mengkafirkan. Betul apa tidak? Perbedaan harusnya membuat kita saling melengkapi, bergandengan tangan, bukan saling mencaci maki dan menjatuhkan. Awas, Presiden Jokowi sudah mengatakan di televisi kepada kita seluruh rakyat Indonesia, tahun ini sampai tahun 2024 merupakan tahun politik. Politik kita tahu pasti berbeda-beda, betul apa tidak? Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya putih. Silakan saja. Saudara mau milih yang mana itu urusan saudara. Saya nggak mau ambil pusing di situ. Tetapi saya pesan, perbedaan harus menyebabkan kita saling melengkapi. Landasan kita silaturahmi, menjaga kerukunan. Berbeda boleh saja, cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Jadilah kita ini masyarakat-masyarakat yang jadi lem perekat. Jangan jadi masyarakat yang notabene tukang kompor. Maaf, tukang kompor itu bukan profesinya, saudara. Tukang kompor itu sifatnya. Nih sekarang banyak nih di kampung-kampung yang jadi tukang kompor. Memecah belah kerukunan, mengadu domba sesama warga. Hasut sini, bakar yang sono. Nyundut yang sini, menghasut sebelah sana. Saudara, bersyukurlah kita yang dipilih oleh Allah untuk merajut, mendamaikan saudara-saudara kita yang bertikai. Tapi celakalah orang
orang yang hidupnya lebih senang memecah belah kerukunan warga. Celaka orang yang seperti ini. Saya ingin menyampaikan satu riwayat, Bapak Ibu saudara-saudara. Ini motivasi. Berbeda di antara kita tidak apa-apa, tapi kita harus dewasa. Perbedaan tidak menyebabkan kita centang perenang, berpaling, lalu saling bermusuhan. Justru perbedaan menyebabkan kita harus saling melengkapi. Betapa celaka orang yang hidupnya punya sifat mengadu domba, memecah belah kerukunan warga. Diceritakan di dalam kitab As'adur Rafiq, sarah dari kitab Sulamut Taufik. Dahulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena terlalu banyak uang, ini orang kaya bingung nitipinnya sama siapa. Cari satu kampung orang yang amanah. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya mau pergi haji, saya titip uang saya sama kamu. Maklumlah, di zaman itu belum ada sistem perbankan. Saya mau pergi haji Fulan, saya titip uang saya sama kamu. Nanti pulang haji saya kembali, saya minta lagi uang saya. Kata Fulan, Bapak berangkatlah haji, kerjakan rukun syaratnya, mudah-mudahan Bapak jadi haji mabrur. Kembali lagi ke sini, ambil uang Bapak, tidak akan kurang sepeser pun. Tenang orang kaya ini, berangkatlah dia menunaikan haji. Selepas haji, balik ke kampung, langsung ke rumah Fulan. Ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai 3 kali ketuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan nggak ada yang ngebukain. Tetangga sebelah rumah ngasih tahu, Pak, cari siapa? Maaf, saya cari Fulan. Oh, maaf Pak, Fulan itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangganya ngasih tahu kalau Fulan sudah meninggal dunia. Kata orang kaya, Mas tetangganya Fulan? Betul Pak. Mas tahu nggak Fulan itu punya keluarga apa enggak? Saya nggak tahu Pak. Mungkin Mas tahu kali Fulan itu nyimpen uang saya di mana? Apalagi urusan itu saya nggak ngerti Pak. Gelisah orang kaya ini. Tetangganya nggak tahu Fulan punya keluarga apa enggak. Tetangganya juga nggak tahu Fulan ini nyimpen uangnya di mana. Dalam hati yang gelisah, orang kaya ini datang ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Tuan saya, belum lama saya berangkat haji. Saya titipin uang saya sama Fulan. Begitu saya kembali, tetangga Fulan ngasih tahu kalau Fulan sudah meninggal dunia. Tetangganya nggak tahu kalau Fulan punya keluarga apa enggak. Tetangga juga nggak tahu Fulan nyimpen uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan saya? Kata ulama itu, nanti dulu Pak, saya mau tanya, almarhum Fulan itu orangnya rajin ibadah apa tidak? Rajin Tuan saya. Sholat berjamaahnya nggak ketinggalan. Pengajian doyan, sama ulama bergaul. Hidup di kampung menjaga amanah, nggak pernah khianat. Fulan orangnya rajin ibadah. Kalau memang almarhum Fulan orangnya rajin ibadah, mudah-mudahan sekarang ini almarhum Fulan sedang mendapat nikmat kubur. Bapak begini saja, kembali lagi ke Mekah. Nanti malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil Fulan. Kalau memang almarhum Fulan sedang mendapat nikmat kubur, Bapak panggil di tepian sumur, nanti ada yang nyautin dari dalamnya. Ini orang kaya berangkat balik lagi ke Mekah. Tengah malam di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya teriak, Fulan, Fulan, Fulan. Sampai 3 kali teriak, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur. Gontai orang kaya. Pagi-pagi balik langsung ke rumah Tuan Syekh. Tuan Syekh, semalam 3 kali saya panggil Fulan di dalam sumur Zam-Zam, nggak ada yang nyautin. Ini bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, celaka Pak. Jangan-jangan almarhum Fulan sedang diazab di dalam kuburnya.
Dah begini saja, Bapak ke Yaman. Di Yaman ada satu sumur bernama Sumur Burnut. Kalau memang almarhum fulan sedang diazab di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur, nanti ada yang nyautin dari dalamnya. Berangkat orang kaya ini ke Yaman. Tengah malam di tepian Sumur Burnut, orang kaya ini teriak, "Fulan, oi!" Ada yang nyautin, baru sekali manggil, ada yang nyautin dari dalam Sumur Burnut. Terkejut orang kaya ini, "Ya Allah fulan, kenapa kau sedang diazab di dalam kuburmu? Waktu di dunia kan kamu rajin ibadah, sholat berjamaah nggak ketinggalan, ngaji, doyan sama ulama, bergaul, hidup di kampung menjaga amanah. Kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu?" Kata fulan, "Pak, betul, waktu hidup di dunia saya memang rajin ibadah. Betul, waktu hidup di kampung saya mati-matian menjaga amanah. Tapi rupa-rupanya masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dahulu." Tambah terkejut orang kaya. "Loh, kamu masih punya saudara fulan?" "Masih Pak." "Di mana saudara kamu?" "Sungai Kambut." "Ya udah, Sherlock." Udah dengerin aja. "Ini alamatnya Pak, saudara saya, temui dia, sampaikan salam permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dahulu." Kata orang kaya, "Baik fulan, alamat sudah saya pegang, nanti saya akan cari saudara kamu, saya sampaikan salam permohonan maaf dari kamu." "Terima kasih Pak. Tapi nanti dulu fulan, ngomong-ngomong uang saya kamu simpan di mana?" Uang-uang juga urusannya ini. "Oh, uang Bapak saya taruh di dapur di pojokan, carilah di situ. Insya Allah ada, nggak akan kurang kok. Tapi saya mohon temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan." Pulanglah orang kaya ini. Sesuai dengan tempat yang ditujukan oleh fulan, di pojokan dapur dicari, ada tumpukan uang. Dihitung tak ada yang kurang sedikit pun. Dalam hati orang kaya itu berkata, "Benar, fulan itu orangnya amanah, nggak pernah khianat." Berbekal alamat dia cari rumah saudaranya almarhum fulan. Ketemu, ketuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mas saudaranya fulan ya?" "Betul Pak, fulan itu saudara saya beberapa hari lalu kan sudah meninggal dunia. Saya tahu, karena itu saya kesini. Saudara kamu almarhum fulan sekarang ini sedang diazab di dalam kuburnya. Ini orang dikasih tahu bahwa fulan saudaranya sedang diazab, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh." Tambah heran lagi orang kaya ini. Kata orang kaya, "Mas, sampean ini bagaimana sih? Kalian kan waktu hidup di dunia bersaudara, kok bisa sampai terjadi kayak begini?" Cerita nih orang, "Pak, betul, waktu hidup di dunia kami ini bersaudara. Tapi almarhum fulan satu ketika pernah mutus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya kirim makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat saya ketemu, saya ajakin salaman, buang muka. Sampai-sampai kepada semua orang di kampung saya, almarhum fulan jelas-jelas dia memutus silaturahminya kepada diri saya." Kata orang kaya, "Loh, kok begitu benar kelakuannya almarhum fulan? Memang mula-mulanya persoalan apa sih?" "Mula-mulanya sih persoalan sepele Pak, cuma gara-gara beda pilihan bupati." Ayo, awas lo, awas. "Pak, mulai saat ini Allah dan Bapak yang jadi saksinya, apapun yang pernah dilakukan oleh saudara saya almarhum fulan saya maafkan.
Saudara, apa yang terjadi? Beberapa malam berikutnya orang kaya ini tertidur, bermimpi ketemu fulan, wajahnya berseri, senyum tersungging di bibirnya sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Inilah yang menjadi motivasi kita semua umat Islam. Agama menganjurkan, Nabi mencontohkan, landasan kita tidak lain dan tidak bukan perkuat silaturahmi. Perbedaan di tengah-tengah kita menyebabkan kita makin dewasa. Bukan perbedaannya yang kita lihat, tapi cari persamaannya. Saling bergandengan tangan untuk saling mengisi, bukan saling mencaci, apalagi saling menjatuhkan di antara kita. Saya katakan sebentar lagi kita ini tahun politik. Jangan sampai gara-gara berbeda partai sama tetangga, sama saudara, pelotot-pelototan. Masyarakat Sungai Kambut, jangan gara-gara berbeda partai sama saudara musuhan. Jangan cuma gara-gara beda pilihan presiden sama tetangga pelotot-pelototan. Ketahuilah, mereka yang sudah jadi mah tetap saja enak. Kita rakyat tetap saja nyari duit sendiri. Yang terpilih enak, mereka akan melenggang berkuasa selama 5 tahun. Kita rakyat tetap saja cari duit sendiri, nggak ada untungnya. Walaupun berbeda pilihan politik dengan tetangga, kita pelotot-pelototan, nggak ada untungnya. Karena itu berbeda boleh, tapi kita saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Kita bisa seperti itu kalau landasan kita silaturahmi, mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Maka hikmah yang kedua dari khitan malam ini adalah kita diajarkan silaturahmi. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah ini kita khususkan pertama buat Bapak Rino Parno. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap urusannya. Amin. Diberikan kemampuan kesehatan oleh Allah sehingga beliau bisa menjalankan seluruh aktivitasnya. Amin. Keluarga besarnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Ananda, Ibra dan Khalid, mudah-mudahan Ananda berdua ini menjadi Ananda yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berguna buat agama, nusa, dan bangsa. Bitilkan niyah sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Nah, terpenting buat kita nih para orang tua, Bu. Terpenting buat kita nih orang tua, ingatlah, anak itu yang Allah karuniakan kepada kita bukan cuma pelipur lara, penyejuk hati, belahan jiwa, serta penyambung cerita. Bukan cuma itu, tapi anak yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah titipan yang harus kita jaga, kita didik, kita arahkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Ingat, anak bisa membawa kita masuk ke dalam sorga, anak juga bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Tergantung kita bagaimana orang tua mendidik anak-anak kita sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Saya tutup dengan satu riwayat. Dulu ada orang tua rajin ibadah, sholatnya tekun, puasanya doyan, sedekahnya hayu, ngajinya hebat.
Di akhirat diperiksa, orang tua ini lebih banyak amal ibadahnya ketimbang amal kejahatannya. Maka orang tua ini dipersilakan masuk ke dalam sorga. Setelah orang tuanya disidang, anaknya kemudian yang disidang. Anaknya ini sangat berbalik 360 derajat dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya rajin ibadah, anaknya rajin maksiat. Bromo corah, preman, bajingan, tengik, judi nggak pernah ketinggalan, mabok selalu ikut-ikutan, zina di mana aja ada langganan. Ini anak Bromo Cora biang preman, disidang oleh Allah. Ternyata lebih banyak maksiatnya daripada nilai ibadahnya. Maka anak ini dipersilakan masuk ke dalam neraka. Ini anak protes. Ya Allah, saya protes demi keadilanmu. Benar, waktu di dunia saya nggak pernah sholat. Benar, waktu di dunia saya nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah hadir di pengajian. Benar itu semua. Tapi ketahuilah, saya bukannya tidak mau sholat, saya bukannya tidak mau ngaji, saya bukannya tidak mau puasa, tapi orang tua saya tidak mengajarkan hal-hal itu kepada diri saya. Orang tua saya enak-enakan ngaji sendirian, saya mabok-mabokan, didiamkan saja. Orang tua saya enak bergaul dengan ulama, saya berjudi, didiamkan saja. Saya bukan tidak mau beribadah, tapi orang tua saya tidak mengajarkan ibadah kepada saya. Kalau hari ini atas keadilanmu saya diputuskan masuk ke neraka, saya terima ya Allah. Tapi demi keadilanmu juga, yang menyebabkan saya seperti ini adalah orang tua saya. Kata malaikat, orang tua kamu yang mana? Itu yang tadi mau masuk sorga. Ini orang tua yang jalan mau ke pintu sorga dipanggil oleh malaikat. Mas, mas, sini. Rupanya ini orang tua dari Solo, rupanya. Sini. Benar, ini anak kamu. Benar. Waktu di dunia kamu nggak ajarin dia sholat, betul. Nggak ngajarin puasa, iya. Nggak ngajarin hadir di pengajian untuk menimba ilmu agama, benar. Ketahuilah, anak merupakan amanah yang Allah berikan. Menyia-nyiakan amanah salah satu dosa khianat, dan khianat merupakan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dan anakmu rombongan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Maka tugas kitalah orang-orang tua muslim mendidik, mengajarkan sesuai dengan syariat ajaran agama. Supaya apa? Satu saat anak-anak kita membawa keberkahan, bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.